Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kita berada di depan kantor pengadilan negeri Kabupaten Sleman untuk melihat kelanjutan dari sidang perkara gugatan kepada UGM yang dilayangkan oleh Pak Kamrudin dari Makassar, dan juga ada pihak yang intervensi, yaitu dari Tipu UGM yang bermarkas di Solo. Nah, bagaimanakah untuk persidangan kali ini, sidang kedua ini? Kita lihat sama-sama nanti di dalam ruang sidang sana seperti apa. Ya, ini surat kuasa dari beserta administrasinya. Iya. Ya, silakan, tidak ada keberatan ya. Ya, kita daftarkan semua sudah sah KPI dan surat kuasa khusus dari prinsipalnya. Oleh karena itu, silakan dari kuasanya untuk membacakan gugatan intervensinya. Ya, ini pakai ini kan. Izin ya, Mulia. Ya. Dalam permohonan intervensi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, CQ, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara nomor 106/PDTG/2025/PN SMN Bersama ini kami bertanda tangan di bawah ini: Andika Dian Prasetyo SHMH, Meltiano SH, Ahmad Nurido Prabowo SHMH, Harimurti Umbul Sari SH, Insinyur Effendi Petrus Sitorus SH, Ahmad Zaki Fadlur Rahman SH, Agus Susilo Muslim SH. Para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pengacara tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu, tim UGM, yang beralamat di Gedung Abdul Jalil, Jalan Moin Siji nomor 52 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami, Dr. Muhammad Taufik SHMH, NIK 3372012409640004, tempat tanggal lahir Surakarta 24 September 1964, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dosen, alamat KTP Jalan Kaung nomor 1 Permulung RT 03 RW 09 Sondakan Laweyan Surakarta 57147. Dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register 106/PDT-G/2025/PN SMN pada Pengadilan Negeri Sleman berkedudukan sebagai pemohon intervensi. Dengan ini mengajukan permohonan intervensi terhadap 1. Insinyur Komardin SH MM, selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. 2. Rektor Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1. Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, alamat Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 2. 4. Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 3. 5. Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,
selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 4. 6. Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 5. 7. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Jalan Agro, Bulak Sumur, nomor 1, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 6. Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, alamat di Jalan Agro, Bulak Sumur, nomor 1, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 7. Nomor 9, Insinyur Kasmujo. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 8. Adapun dasar dan alasan pemohon intervensi mengajukan permohonan intervensi adalah sebagai berikut. Bahwa 1. Bahwa sesuai dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum nomor 106/PDTG/2025/PN-SMN tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman oleh Insinyur Komarudin SHMM sebagai penggugat. Kami akan masuk menjadi pihak intervenian dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak, yakni penggugat. 2. Ya, nanti ada petugas ya, minta tolong petugasnya. Boleh dipindah dulu. Ya, dilanjut, silakan. Kami lanjut yang mulia. Nomor 2, bahwa dalam gugatan tersebut dijelaskan yang pada intinya menyatakan gugatan terhadap intervensi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, terkait ijazah tingkat strata 1. 3. Bahwa hal serupa telah kami lakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99/PDTG/2025/PN-SKT dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, dikarenakan penggugat dalam perkara ini memiliki kepentingan yang sama dengan kami, alasan tersebutlah yang menjadikan alasan utama kami menjadi pihak intervensi. 4. Bahwa intervensi hukum ditekankan pada pasal 279 Reglement of the Rechtvaardiging atau RV yang berbunyi, barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Nomor 5, berdasarkan seluruh urian-urian di atas, alasan di atas, maka pemohon intervensi memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sleman JQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mengabulkan permohonan intervensi pemohon, yaitu memberikan penetapan sebagai berikut. A. Mengabulkan permohonan intervensi pemohon. B. Menyatakan Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku pemohon intervensi memiliki kepentingan atas perkara AKU dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat di dalam perkara dengan nomor register 106/PDTG/2025/PN-SMN tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kejaksanaan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Surakarta 21 Mei 2020. Ya, demikian yang para pihak jadi sudah dibacakan permohonan dari pihak penggugat intervensi ya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kami memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi terhadap permohonan tersebut. Apakah pada intinya apakah diperbolehkan atau tidak. Untuk permohonan ini kita akan tanggapan terhadap permohonan intervensi
intervensi ya, penggugat intervensi tidak akan memberikan waktu bukan di hari Rabu karena salah satu anggota kami ada dan pada sidang tidak akan menggeser pada hari Selasa. Nah, kita diberikan kesempatan di hari Selasa supaya persidangan itu tidak terganggu jadi khusus, gitu ya. Sebelum kami nyatakan ditunda ataupun ditutup pada persidangannya apakah akan ditanyakan atau digemukakan, kita beri kesempatan dulu kepada penggugat. Silakan, ada kesempatan. Izin yang mulia ini surat itu apa surat saya ada perbaikan. Ada perbaikan. Nah, berkaitan masalah apa? Surat kuasanya. Ini ya. Perbedaan. Jadi ini tanggalnya sama-sama. Tadi sudah didaftarkan. Oh ya. Dilantikkan aja ya. Ini jangan ditarik karena sudah didaftarkan. Kita tambahan sebagai tambahan saja. Dan silakan. Lihat ini. Yang di rumah yang banyak Pak. Mau di sini. Ini kan yang kemarin ini. Tidak secara prinsipal ya perubahannya ya Pak ya. Ada secara prinsip atau tidak atau hanya menambahkan alamat untuk lawyernya tidak ada perubahan ya. Alamat ya lebih lengkap ya. Yang dipakai jadi ini dari kantor ya. Tidak keberatan ya karena sifatnya hanya ya. Ini ditambah aja Pak karena ini tetap di ya. Tetap kalau nomornya ini berbeda ya Pak ya, pas saya Pak ya. Yang baru ini berbeda ya. Oke, tidak apa-apa karena sifatnya menambah kelengkapan bukan substansial ya. Oke, sudah diterima ya Pak ya. Kemudian untuk para tergugat 1 sampai 7 nanti baru terbuka 8-nya. Bagaimana? Ya, baik, terima kasih yang mulia. Sebelum masuk pada tanggapan tadi dan disebutkan tanggapan pada acara presiden di depan, kami dalam hal ini ingin mengajukan surat kuasa yang kemarin belum Oh iya, silakan. Silakan. Melengkapi saja ya. Iya. Silakan mau melihat lagi atau cukup? Cukup sama ya kemarin. Ya. Ada lagi? Tanggapannya cukup ya. Dari terbuka 8 Pak Insinyur Kasmujo. Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin mengajukan tanggapan atas permohonan intervensi ini secara tertulis pada sidang berikutnya. Ya. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada tanggapan secara prinsipil ya. Oleh karena itu, kalau tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan pada hari ini ataupun pernyataan-pernyataan terhadap persidangan pada hari ini, maka persidangan pada hari ini kami nyatakan ditunda dan dibuka kembali insya Allah pada hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dengan sekitar jam 10 ya. Ini supaya menjadi perhatian supaya tepat waktu dan dengan agenda atau acara tanggapan ya, dari para pihak untuk menanggapi terhadap masuknya gugatan atau penggugat atau pemohon intervensi tersebut ya. Oleh karena itu persidangan pada hari ini kami nyatakan cukup. Pak Taufik prinsipal di dalam segala kegiatan baru dilakukan baru sepertinya baru mencari sekolahan. Jadi begini, kami pada hari ini kan mengajukan permohonan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara perdata. Jadi
kami mengajukan intervensi sebagai voting. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di Surakarta. Nah di situ kami berkepentingan untuk bersama-sama membuktikan kerahasiaan dari ijazah Pak Jokowi. Kalau di Surakarta pastinya kami fokus, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamarudin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi, jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamarudin di PN Sleman. Ya contohnya seperti kami tidak menggugat Pak Kasmujo, tapi Pak Kamarudin kan menggugat Pak Kasmujo. Sedangkan yang kita ketahui Pak Kasmujo kan juga informasinya kan juga simpang siur ya. Jadi kata Pak Jokowi, Pak Kasmujo ini kan seorang pembimbing. Nah ini nggak jelas nih pembimbing skripsi atau pembimbing akademik, tapi kemarin kan Pak Jokowi juga bilang bahwa beliau adalah pembimbing akademik. Tapi yang kita ketahui Pak Kasmujo waktu itu juga waktu diwawancara beliau bilang bahwa waktu itu masih menjadi asisten dosen. Nah ini fakta-fakta seperti ini kan kami juga harus mengetahui persidangan yang digugat oleh Pak Kamarudin. Terima kasih. Pak Polri sudah menyatakan respon kami ya dari tim UGM ya, dari penggugat yang dari Solo, kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mabes Polri, tetapi kami juga tidak diam, jadi kami tetap mengkritisi karena sesuai yang diketahui, sesuai pers rilis dari Mabes Polri kemarin bahwa ijazah yang identik itu dibandingkan dengan ijazah dari teman-teman Pak Jokowi sendiri. Tetapi yang perlu dicatat, kemarin ada pernyataan dari Jenderal Susno Duaji bahwa setiap ijazah itu tidak mungkin identik karena namanya berbeda, terus tulisan dan lain sebagainya kan pasti tidak identik, kecuali kalau barang yang sama persis itu bahasanya identik. Jadi ketika Barisrim mengumumkan seperti itu, kami menganggap bahwa Barisrim itu sudah melampaui beberapa tugas penegak hukum. Yang pertama jelas kejaksaan itu dilangkai, pengadilan itu juga dilangkai, terus pengacara itu juga tidak diperlukan oleh Barisrim. Jadi Barisrim itu memborong semua profesinya dan menyatakan asli kan begitu. Jadi kalau menurut kami ya yang menyatakan asli ya pengadilan, karena di dalam memperoleh ijazah itu kan pastinya ada yang namanya proses, ada yang namanya pengujian dan lain sebagainya. Tapi Barisrim kemarin memberikan statement seperti itu ya tidak masalah, kami hormati. Tetapi Mabes Polri adalah lembaga yang mengayomi masyarakat dan tentunya masyarakat juga boleh dong mengkritik dari hasil Mabes Polri dan boleh tidak percaya. Kira-kira tetap jalan terus ya, harus jalan, tetap jalan. Itu tidak mempengaruhi apapun dari gugatan kami. Pak, mungkin selanjutnya tidak mempercayai hasil Pak, pertimbangan untuk kenapa hakim harus menerima intervensi dari Bapak apa kira-kira? Ya itu kan sebenarnya itu kan kebijaksanaan dari Mabes Polri ya, tetapi kebijaksanaan dari majelis hakim ya. Tetapi yang kami harapkan ya kami punya kepentingan yang sama dan inilah yang seharusnya bisa diakomodasi oleh sistem peradilan kita. Kira-kira